Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahjanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah menjinakkan kolbu kita, yang telah menundukkan nafsu kita sehingga kita mampu duduk hadir memenuhi panggilan Allah ibadah Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, Allah terima seluruh amal-amal ibadah kita dan menjadi kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, khatib menyampaikan judul khutbah tanda-tanda dikabul ibadah. Hadirin ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah. Di antara poin-poin permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dikabulnya amal ibadah beliau. Sebagaimana dalam salah satu doa beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala. Ada poin yang terakhir, beliau meminta, ya Allah, aku sesungguhnya memohon kepadamu, yang pertama ilmu yang bermanfaat. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, qalbu yang senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada poin yang akan kita bahas pada khutbah ini adalah wa amalan mutaqabbala,
Beliau meminta amal ibadahnya itu amal ibadah yang dikabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan bagi kita bahwa sejak kita di dunia ini kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan apakah ibadah-ibadah kita semenjak balik sampai detik ini, bahkan sampai akhir hayat kita nanti, apakah dikabul oleh Allah ataukah justru sebaliknya naudzubillah tertolak. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam satu kalimah mahfudzah disampaikan, walikulli syai'in alamah. Bagi segala sesuatu itu ada tandanya, ada alamatnya. Lalu tanda-tanda ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja? Tadi disampaikan dalam muqaddimah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, beliau menyampaikan, man wajada samrata amalihi ajilan, barang siapa yang menemukan, mendapatkan, merasakan samroh buah dari amalnya ajilan, hari ini ketika di dunia sudah merasakan dalam kehidupan ini buah daripada amal-amal ibadahnya, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, maka samroh amal itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi bukti bahwa ibadahnya kelak dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, buah amal ini pun pernah dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan Rasulullah, ibadah, amal, keimanan itu dirasakan nikmat, bahkan dirasakan manis adanya. Maka untuk mendapatkan buah ibadah yang harus kita rasakan detik ini ketika kita di dunia, mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin, ada 3 perkara penting yang harus tertanam pada diri kita. Salasun mangkuna fihi lawajada halawatal iman. 3 perkara, barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara ini, sungguh ia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman ini adalah gambaran daripada buah ibadah. Tumbuh ketenangan di balik ibadah, tumbuh kebahagiaan di balik ibadah, hilang rasa takut, hilang rasa gelisah urusan dunia. Di balik ibadahnya semakin tawakal, semakin ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah. Apa 3 perkara yang menghantarkan kita menemukan sekaligus mencicipi, merasakan manisnya iman? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah ia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai selain keduanya. Inilah yang akan menghantarkan kita mencicipi manisnya iman, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Sudahkah kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai? Kalau belum, masih jauh kita akan menemukan dan merasakan manisnya iman. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran, menyampaikan pesan kepada kita, ibadahlah kepada Allah iringi dengan mahabbah kepadanya. Bukan sebatas percaya, tapi cinta kepada Allah. Bukan sebatas iman, tapi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladina amanu asyadu hubbalillah. Orang yang beriman itu tandanya teramat cinta kepada Allah. Bahkan Allah mengingatkan kepada orang yang beriman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu mayyartada minkum an zinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang ingkar, yang murtad, keluar dari agama Islam ini, maka kelak Allah akan datangkan,
Allah akan ganti orang yang murtad itu dari agama Islam biqaumin, dengan suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan kaum itu teramat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kepada Allah akan menghantarkan ibadah kita berbeda, akan tumbuh kenikmatan di balik ibadah karena kita menghadap kepada zat yang kita cintai. Yang kedua yang akan menghantarkan kita menemukan dan mencicipi manisnya iman, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan hendaklah ia mencintai seseorang, cintanya itu karena Allah semata. Setelah ia mampu menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai, maka Allah mempersilahkan kita mencintai sesama manusia. Tapi cinta kita kepada sesama manusia atas landasan illa lillah, kecuali karena Allah semata. Suami mencintai istri lillah karena Allah, orang tua mencintai anaknya lillah karena Allah. Maka cinta lillah karena Allah inilah yang akan menghantarkan kita mencicipi manisnya iman. Seorang suami tidak akan mengeluh mencari nafkah karena mencintai keluarga karena Allah. Peras keringat banting tulang, tidak akan mengeluh dan tidak akan putus asa, bahkan tumbuh rasa syukur dan kebahagiaan di balik mencari nafkah, karena mencari nafkah adalah ibadah. Ibadah yang diiringi dengan mahabbah akan merasakan kebahagiaan. Inilah manisnya iman, sehingga tidak ada lagi keluh kesah apalagi putus asa mencari karunia di balik nafkahnya. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdapa pinnari. Hendaklah ia membenci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada jatuh dosa. Ia benci itu semua sebagaimana ia membenci kalau dirinya terlempar hina ke dalam api neraka. Melihat peluang-peluang dosa dan maksiat tergambar di dalam kalbunya, di balik itu semua adalah siksa api neraka, maka ia mampu menghindarinya. Membenci akses maksiat, potensi berbuat dosa, akan menghadirkan halawatal iman, manisnya iman. Hadirin, tiga perkara ini harus kita rawat, harus kita jaga. Cintai Allah. Orang yang mencintai Allah, dalam surah Yunus betapa indah, mereka akan mendapatkan buah-buah di balik amalnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas diri mereka, walahum yahjanun, dan tidak pula mereka itu merasakan kesedihan. Di dunia itu hilang rasa takut, rasa sedihnya. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah atas dasar cinta. Imannya meningkat karena cinta, melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu fi'lul ma'murat, mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus wa tarkul manhiyat, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Inilah tanda bagi mereka akan mendapatkan busra, kabar gembira, kebahagiaan yang hakiki, tidak menunggu di akhirat nanti. Bil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini Allah datangkan ke dalam kalbu para kekasih-kekasih Allah itu kebahagiaan yang hakiki, semenjak di dunia sudah dirasakan. Wapil akhirah, terlebih kebahagiaan yang sesungguhnya yang abadi di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah dalika huwal fawzul adim. Tidak akan berubah janji-janji Allah. Pasti bagi para kekasih Allah yang menjadikan Allah adalah kekasihnya,
mampu beriman dan bertakwa, akan merasakan tanda-tanda amalnya dikabul oleh Allah. Busro, kabar gembira, kebahagiaan, ketenangan, ridho semenjak di dunia ini, dan kelak di akhirat akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merubah janji-janjinya. Dalika huwal fawzul adim. Itu semua adalah kemenangan yang besar. Hadirin ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Hadirkan rasa cinta kepada Allah di balik sujud, ruku, salat kita, di balik mengulurkan pertolongan dengan sesama, di balik menunaikan zakat. Iringi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan manisnya iman, akan merasakan kebahagiaan kita ketika berbagi, akan merasakan kebahagiaan ketika kita menunaikan panggilan-panggilan ilahi. Itulah tanda-tanda dikabulnya ibadah kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semenjak balik sampai akhir hayat kita nanti, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan tanda-tandanya kebahagiaan semenjak di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.